Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini adalah bulan Rabiul Awal, yaitu bulan kelahirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jika kita bertanya apa hukumnya melaksanakan perayaan Maulid, kalau kita menghukumi sesuatu, kita tidak boleh menghukumi hanya sekedar dengan nama. Nama Maulid itu tidak ada di zaman Nabi. Apakah itu bid'ah? Jangan hanya melihat nama. Kita lihat apa yang dilakukan dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, setiap pembacaan Maulid pasti diawali dengan membaca surah Al-Fatihah. Saya tanya, membaca surah Al-Fatihah boleh apa tidak? Bid'ah apa bukan? Jelas boleh. Yang kedua, lalu mereka membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bersalawat kepada Nabi. Boleh apa tidak? Jelas boleh. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Allah lebih dahulu dan Allah yang memulai. Wa malaikatahu, dan seluruh para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hanya orang-orang yang beriman. Sallu alaihi wa sallimu taslima, bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad dan kirimkanlah salam kepadanya. Hanya orang-orang yang beriman yang akan mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, karena Allah memerintahkan orang yang beriman. Artinya orang yang tidak mau salawat kepada Nabi Muhammad, hati-hati, barangkali dia bukan termasuk orang yang beriman. Karena orang yang beriman adalah orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Di dalam perayaan Maulid kita memperbanyak salawat, dan itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu dilanjutkan dengan membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana setiap Maulid di dalamnya pasti menceritakan fisik sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu akan menambah pengenalan kita kepada beliau. Pengenalan ma'rifat kepada Nabi Muhammad itu bisa menyampaikan kepada iman kepada beliau. Karena iman itu percaya, membenarkan. Bagaimana kita bisa percaya dan membenarkan kalau kita tidak mengenal siapa itu orang, siapa itu Nabi Muhammad? Ketika kita sering mendengar sifatnya, fisiknya, perbuatannya, perilakunya, akhlaknya, kita akan kenal dengannya, kita akan kenal kebaikannya, kita pun akan percaya dengannya, dan kita pun akan cinta kepadanya. Maka Maulid adalah perantara jalan untuk kita memperkuat iman kepada Nabi Muhammad. Karena siapa yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad, dia bukan seorang mukmin. Maka Maulid berdampak besar bagi yang memahami maknanya. Tapi yang tidak memahami maknanya bisa memahami dari yang diterangkan oleh penceramah-penceramah di dalam Maulid. Sehingga para penceramah dalam acara Maulid sepatutnya dia menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para hadirin. Karena itulah tujuan, supaya menambah keimanan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu diselingi dengan qasidah-qasidah, pujian-pujian kepada Nabi Muhammad dan doa-doa. Pujian kepada Nabi Muhammad itu jelas boleh, Allah Subhanahu wa taala yang memulai memuji Nabi Muhammad. Kata Allah, innaka la'ala khuluqin 'azim, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad memiliki sifat perilaku yang agung. Sifat Nabi Muhammad, perilaku Nabi Muhammad, perbuatan Nabi Muhammad bagus luar biasa.
insanul kamil, manusia yang sempurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basyaran la kal bashar, Nabi Muhammad manusia tetapi tidak seperti manusia biasa. Nabi Muhammad adalah manusia yang luar biasa. Memuji Nabi Muhammad jelas boleh. Lalu ditutup dengan doa. Berdoa kita tahu semua. Berdoa itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni, kata Allah. Berdoalah kepadaku. Allah memerintahkan kita berdoa. Maulid ditutup dengan doa. Lalu terakhir bersedekah. Makanan-makanan, minuman. Sedekah itu adalah suatu ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam perayaan Maulid di mana ada perbuatan-perbuatan yang menyimpang, perbuatan-perbuatan bid'ah, tidak ada sama sekali. Semua perbuatan yang dilakukan di dalam perayaan Maulid adalah perbuatan yang disenangi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu bihi ونصروه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون." Dan orang-orang yang beriman dengan Nabi Muhammad. Bagaimana dia bisa beriman? Dengan mengenalnya. Bagaimana dia mengenalnya? Salah satunya dari jalur perantara sering ikut sholawat, sering ikut maulidan. Maka dia akan bertambah pengetahuan kepada Nabi Muhammad. Kalau dia sibuk bekerja, tidak bisa membaca buku-buku kitab-kitab tentang Nabi Muhammad, maka minimal dia hadir maulid, mendengar ceramah pengenalan tentang Nabi Muhammad, akan timbul keimanan di dalam hatinya. Wa azzaruhu, dan mengagungkannya, memuliakannya. Perayaan maulid itu mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nasaruhu, membela agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersatu dalam perayaan Maulid membela agama Nabi Muhammad. Kita bersatu menunjukkan kita kuat. Berkumpul-kumpul itu adalah perbuatan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, izharus syiar, menampakkan keislaman. Itu adalah suatu ketakwaan. Wattaba'un nur alladzi unzila ma'ahu, dan mengikuti nur Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ulaika humul muflihun, merekalah orang yang beruntung. Orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan orang yang beruntung. Maka para hadirin, perayaan Maulid itu bukanlah bid'ah sama sekali. Perayaan Maulid itu memiliki dampak kebaikan yang besar, kebaikan yang banyak. Tetapi jangan kita hanya cukup mendengar ceramah-ceramah di dalam maulid, karena ceramah dalam perayaan maulid itu hanya 1 jam, setengah jam, sebentar. Sedangkan ilmu Islam itu banyak dan kita perlu menuntutnya, mempelajarinya dengan khusus, meluangkan waktu kita. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi setiap orang muslim, laki-laki maupun perempuan. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.